Ami ini berbicara kepada Hotman Paris dan meminta bahwa dia sudah menduga bahwa Hotman Paris atau suaminya akan menggunakan anaknya melawan dia. Ya, ini video tadi teman-teman dengar sendiri ya, kata-kata Emi yang bilang bahwa suaminya akan menggunakan anaknya untuk menyerang dirinya. Inilah teman-teman, saya ingin teman-teman menilai ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana di dalam video yang pertama ini Ami meminta kepada Hotman untuk tidak ikut campur menggunakan anaknya menyerang dirinya karena dia tahu bahwa suaminya kemungkinan akan menggunakan Hotman Paris. Kalau Anda bawa pengacara yang apalagi kayak badak seludak-seluduk ya kan, selalu mau menang, apa yang terjadi? Ya kamu jadi kuasa hukumnya dia, kalau dia jadi klien kamu, pasti si Ami nggak mungkin menang. Kenapa? Dia akan diseruduk terus. Ya dong, karena kenapa? Memang sifatnya dia itu ketika memegang klien harus menang, teman-teman. Harus menang demi kliennya. Nggak ada itu win-win. Yang ada dia menang di situ ya. Dan dia mau menunjukkan kehebatan dia. Kasus keluarga warga negara Korea. Apakah Hotman terima kasus ini hanya demi honor pengacara receh dibandingkan dengan klien Hotman yang membludak berbagai konglomerat? Inilah motivasinya. Suaminya cerita ke saya bahwa suaminya ini mengasuransikan seluruh keluarga termasuk semua anak-anaknya di Singapura senilai 4 juta dolar. Kalau salah satu yang meninggal anaknya, maka bapak atau ibunya bagi rata akan dapat klaim asuransi yang sangat besar. Untuk mencegah segala kemungkinan, makanya sekarang bapaknya ini membawa semua anaknya ke luar negeri tinggal dengan bapaknya. Coba Anda renungkan, itulah alasan Hotman menerima. Emang benar gue udah kaya, bukan honor pengacara recehan. My name is Wong Yihua. I have an abusive mother named Bae Minju. She always beat me and my siblings. Never cared about us. Never taking care of my family. And never letting anybody take care of my dad. Mr. Hotman, you remember my video? I was kind of anticipated and expected that my husband gonna use my kids. So I begged you and I asked you to keep the kids out of this. Leave kids out of this, right? You remember, right? And these things happen. Not only the elder two kids, now all four my kids face and identity is exposed in SNS. How are they gonna live their life like this, rest of their life? Please help me to advise Aiden. Don't expose kids. At least blur their face or do something. Ya mungkin seperti yang Hotman pikirkan. Hotman juga dulu pernah berpikir kan, kalau anak kecil itu nggak bisa berpikir sendiri, pasti ada yang suruh, kata dia kan. Sebagai podcaster, gue cari duit. Tapi gue juga mikirin ke depannya. Gue tidak akan mau mempodcast orang itu sebelum mereka benar-benar yakin apabila berbicara tentang sesuatu yang sangat krusial. Nama baik seseorang, keluarga, anak-anak. Karena impactnya gede banget. Dan dia bilang saya udah gak ada solusi, saya bingung, saya juga kasihan. Jadi akhirnya saya kasih wadah dengan, saya bilang kalau ada buktinya saya mau. Dan dia bawa buktinya. Saya menyayangkan sekali akhirnya anak yang tidak perlu hadir, nongol, ngapain gitu loh. This is parents, please stop it gitu. Anak di bawah umur, no, don't go there gitu loh. Whatsoever is that, don't go there. Don't use my kids like this. Man, you are the father of your kids also, right? How can you allow him to do this? Please advise him and please tell him, come to Singapore and let's settle. If I'm, at fault, I'm the wrong one, let Singapore court judge. He has nothing to lose, right? Whatever he accused, it is true, he will not lose. Singapore court, their best interest is protecting their citizen, him and my kids. So please, meet at the Singapore court. Akhirnya terkuak, alasan Hotman Paris bersedia menjadi pengacara Aden Wong dan Tisha Ernie.
Sebelumnya diberitakan, Hotman Paris sempat menyiapkan tim kuasa hukum lain untuk membantu Amy. Namun, Hotman Paris sendiri memilih tetap menjadi pengacara Aden Wong dan anak-anaknya. Ternyata, alasan dibalik semua itu karena anak-anak Aden Wong telah didaftarkan asuransi sebesar $4 juta. Apabila ada salah satu anak yang meninggal dunia, maka salah satu dari Aden Wong atau Amy bakal mendapatkan asuransi tersebut. Hal ini sungguh mengejutkan. Pasalnya, publik sempat heran mengapa Aden Wong mati-matian membawa kabur keempat anaknya, termasuk bayi 4 bulan, bersama selingkuhannya Tisha Ernie. Ternyata, ada asuransi dengan nominal fantastis jika ada dari anaknya yang meninggal dunia. Amy sendiri hingga saat ini rela mengejar anak-anaknya sampai terbang ke Indonesia karena sangat mengkhawatirkan kondisi bayinya yang masih sangat membutuhkan ASI darinya. Bahkan, Amy sempat melihat bayinya yang digendong Tisha Ernie sampai mengalami penurunan berat badan yang cukup drastis usai dibawa kabur. Ya, dan saya sudah bilang sebelumnya bahwa bahwa di dalam kasus seperti ini harusnya yang dilakukan itu adalah menetralkan situasi. Ya, kalau bisa perselisihan atau keributan itu kita minimalisir, bukan malah dibesar-besarkan dan akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan dalam video kedua kita melihat bagaimana setelah adanya campur tangan seorang pengacara. Saya tidak menjelekkan pengacaranya, tapi Anda bisa melihat sendiri impaknya. Apakah hasil lebih baik atau lebih buruk? Ya, silakan netizen nilai. Di video kedua terlihat bahwa ketika anak sama ibunya bertemu, ya, dengan ada pengacara di situ, bukannya situasinya menjadi netral, menjadi selesai dan menjadi tenang, tetapi terjadilah histeris dari sang si anak. Ya, histeris ini tidak mungkin terjadi dengan spontanitas. Ya mungkin seperti yang Hotman pikirkan. Hotman juga dulu pernah berpikir kan, kalau anak kecil itu nggak bisa berpikir sendiri, pasti ada yang suruh, kata dia kan. Ada yang ngajarin, kayak dia bilang, Kate Victoria Lim itu dulu diajarin sama papanya. Nah sekarang hal yang sama saya pertanyakan kembali kepada Hotman. Kalau memang seperti itu Hotman, ya kan, nah ini anak masih lebih kecil daripada anak saya, si Kate Victoria Lim. Adakah yang mengajari anak tersebut atau tidak? Ini menjadi pertanyaan. Kenapa anak itu bisa histeris? Dan bagaimanakah si Ami ini sudah tahu bahwa nanti anaknya akan dipergunakan untuk melawan dia? Ya toh, kalau dia bisa udah tahu di sini sebelumnya kan berarti mungkin ada pembicara sebelumnya atau ada sesuatu rencana sebelumnya yang makanya ibunya bisa tahu di sini ya, dan dia makanya mewarning kepada Hotman. Sebenarnya warningnya ini bukan dari warning ancaman, teman-teman ya, bukan ancaman secara hukum, tetapi warning sebagai kemanusiaan. Dia manusia, Hotman manusia. Amy ini berusaha mengetuk pintu hati Hotman Paris. Hotman, tok 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 tok. Gua tahu lu dapat duit dari laki gua atau dari perusahaan laki gua atau siapa deh yang ngasih lu kuasa di situ kan. Tapi tolonglah Hotman, ya kan, bantu saya dari kemanusiaan toh. Tapi kita bisa melihat di mana seseorang kadang di sebelah kiri kemanusiaan, di sebelah kanan uang, mungkin lebih memilih uang. Ya, itu hak dari pengacara tersebut lah. Saya juga tidak bisa mengejudge dia berdasarkan itu, teman-teman. Tetapi hal seperti ini yang seperti sudah saya bilang, ya, kalau Anda ada permasalahan yang masih dalam tahap-tahap seperti ini, perselisihan, jangan bawa pengacara di dalam hidup Anda. Karena itu tidak akan memperbaiki, malah akan merusak. Kecuali pengacara yang Anda bawa itu adalah tipe yang mediator, teman-teman. Apa maksudnya tipe mediator? Tipe yang ketika datang situ bisa menenangkan kedua belah pihak dan agar bisa rujuk. Itu yang kita inginkan sebenarnya ya. Tetapi kalau Anda bawa pengacara yang apalagi kayak badak seludak-seluduk ya kan, selalu mau menang, apa yang terjadi? Ya kamu jadi kuasa hukumnya dia, kalau dia jadi klien kamu, pasti si Ami nggak mungkin menang. Kenapa? Dia akan diseruduk terus, ya dong. Karena kenapa? Memang sifatnya dia itu ketika memegang klien harus menang, teman-teman. Harus menang demi kliennya. Nggak ada itu win-win. Yang ada dia menang di situ ya. Dan dia mau menunjukkan kehebatan dia. Sebelumnya, anak pertama dan anak kedua Amy mulai muncul ke publik dan membuat video klarifikasi yang menjelek-jelekan Amy. Publik curiga
Munculnya klarifikasi dari anak Aden Wong dan Emi tersebut diduga adalah skenario Aden Wong agar bisa menjatuhkan Emi. Terlebih lagi, di dalam video, anak kedua Emi mengungkap sudah memiliki ibu baru. Emi sebetulnya sudah mengingatkan kepada Hotman Paris sebagai pengacara Aden Wong agar tidak menggunakan dan melibatkan anak-anaknya dalam kasus ini. Emi sudah memohon agar wajah anaknya diblur karena Emi tidak mau masa depan anaknya terganggu karena adanya masalah ini. Namun, Aden Wong justru menampilkan anaknya ke publik dan menggunakannya untuk memutarbalikkan fakta dan menyerang Emi.